Hilang loh gimana? Bukan, Tat. Saya bukannya Solime, Tat. Pilihan pros, Tat. Siap ya. Tidak ya, di video bilang Pak. Oke, kita lanjut untuk menjawab soal nomor 3. Soal nomor 3 sama ya, kayak soal tadi juga. Berarti 6 pangkat X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 1. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka nanti bentuknya sisi kanan biasanya mengikuti ke sisi kiri, karena sisi kiri itu memiliki pangkat fungsi ya. Artinya kita buat aja 6 X kuadrat kurang 2X kurang 3. Nah, karena di sini sisi kiri itu nilainya 6, maka di sini juga harus 6. Nah, kira-kira kalau di sininya 6, pangkat berapa? 6 pangkat berapa dapat hasilnya 1? 0. 0 ya. Kemudian kita selesaikan aja pangkatnya. X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Berarti ini bentuknya bentuk persamaan apa? Oke, ini. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat untuk mencari nilai X-nya berarti menggunakan metode apa? Kelas berapa tuh? Kelas 8 ya? Kelas 8 ya? Kelas 9. Kelas 9. Ayo apa? Metode apa? Kalau persamaan kuadrat ada 3 metode tuh. Eliminasi. Eliminasi SPL ini ya, SPLDV, SLTV itu ya. Kalau persamaan kuadrat itu misalnya ada 3. Iya, faktorisasi. Terus selain faktorisasi, apa lagi? Pakai rumus Al-Khawarizmi, apa itu? Ya, rumus ABC ya. Rumus ABC. Habis itu satu lagi kuadrat sempurna ya. Biasanya menggunakan rumus kuadrat sempurna itu ketika nanti kita nggak dapat hasil untuk mencari nilai dua bilangan di belakang X-nya nanti. Kalau gunakan kuadrat sempurna. Tapi kalau sejauh ini soal bentuknya seperti ini ya faktorisasi aja. Nah, sekarang faktorisasi. Jadi X, di sini X ya. Nah, bilangan berapa? Dua bilangan di sini. Yang jika dikalikan hasilnya negatif 3, yang jika dijumlahkan hasilnya negatif 2. X plus 1, X min 3. Tuh. Ya, benar-benar. Nah, berarti X yang pertama berapa, Mas? min 1. Min 1. Terus yang lagi? Plus 3. Ya. Artinya berarti berapa Ustaz buat? Minus 2,3. Kok minus 2? Minus 1. Minus 1,3 ya. Oke. Apa hasilnya nomor 3? Kadang-kadang itu ingat kalau buat HP penggunaan penyelesaian susunannya itu dari yang terkecil hingga yang terbesar gitu, ya. Kadang-kadang udah dapat jawabannya, cuma cara penulisannya aja yang salah gitu. Ya, kalau dapat ya udah 3 sama min 1 ya. Nah, penulisan itu salah sebenarnya kalau matematika. Oke, tentang soal nomor 3 ada yang mau ditanyakan? Gampang ya. Pokoknya bentuk nomor 1 ini masih gampang ini. Kita lanjut ya. Lanjut bentuk kedua. Bil, nanti kasih ingat Ustadz ya, kalau udah 1 jam ya. Berarti sampai 10.50. Ya, 10.50. Kalian sampai 11.20 ya? Nanti setengah jamnya ngerjain soal yang Ustadz kasih itu ya, soal yang kayak kemarin aja ya. Dikumpulin ya paling telat ya jam 1 ya. Itu 10 menit selesai itu sebenarnya soalnya. Ya 20 menit untuk foto-foto, kirim foto itu sebenarnya ya. Oke, soal yang kedua, bentuk yang kedua bisa dilihat di sini. Jelas nggak kalau di sana? Jelas. Jelas ya. Oke. Nah, bedanya bentuk kedua sama yang pertama apa, Mas? Kalau dilihat dari persamaannya di sini. Pangkatnya. Pangkatnya kenapa? Bedanya apanya, Erlangga?
Sama-sama bentuk fungsi. Sama-sama. Iya, sama-sama bentuk fungsi ya. Kalau tadi salah satunya bentuk fungsi. Namun kalau bilangan pokoknya berarti sama ya. Iya. Nah, bilangan pokoknya itu berarti bilangan biasa ya. Oke, kita jawab aja ya. Langsung jawab. Soal yang pertama, 9 pangkat X X 27 X kuadrat kurang 1. Oke, langkah selanjutnya kita apain? Kita rubah yang mana dulu? Kiri 9 sama Yang kiri 27. 9. 9 kita jadikan berapa nih, Mas? 3 Tiga. pangkat 3 pangkat 2. X sama dengan 27 berarti Pangkat 3. 3 pangkat 3. 2. 3 X kuadrat kurang 1. Oke, selanjutnya sisi kiri jadi 3 pangkat berapa? 3 3 pangkat pangkat 2x 2 kuadrat 2x X plus 2x kuadrat ditambah plus 2X 2x sama dengan 3 3x kuadrat min 3. 3x kuadrat min 3. minus 3. Berarti sini dapat apa? Bawahnya. Sudah sama ya bilangan pokoknya. Berarti sini Iya. 3-nya dihapus. 2x kuadrat plus 2 ya sama plus dengan 2, 3x kuadrat min 3. kemudian diapain lagi? Dipindahin ya semua ke sisi Kiri. sisi Kecuali kiri. Berarti 2x kuadrat dikurang ya. Min dikurangi 3x kuadrat Plus 2x ditambah 2 dikurangi 3 dengan 0 ya. Nah ini jadi berapa Mas? min 1 Min min x 1 kuadrat kuadrat 2x plus 2x plus plus 3 3. ya. sama dengan 0. Dengan 0. Karena koefisien yang si x kuadratnya ini negatif, maka kita rubah menjadi positif ya untuk mempermudah faktorisasi. Berarti sama-sama dikalikan. Kalikan apa? Min Dikalikan min. Ya. Berarti jadi berapa? X X kuadrat minus min 2x 2x min 2 3. min 3 Nah, faktorisasi. Berarti bentuknya sama kayak tadi ya. Jadi berapa x-nya? Yang kayak tadi tapi lupa. X berapa? Yang pertama. 1 x plus 1 x min 3 Satu X min 3. Berarti x yang pertama min 1 1 atau 3 ya. Selesai ya. min 1,3 3. Itu soal yang pertama gampang ya? Gampang bilang. Harus bilang gampang. Gampang lah. Nah, ya karena soal tuh kalau kita bilang susah ya makin susah dia. Kalau kita bilang gampang ya gampang. Bukan sombong ya. Bukan sombong. Oke, untuk soal yang kedua kita jawab langsung. Bentuknya bentuk akar. 3 pangkat 4 min 2 9 5 per X X2. Oke, ini kita rubah menjadi bentuk pangkat. Jadinya berapa? 3 pangkat X kurang 2 kali pangkat berapa? setengah. Setengah. plus 2 setengah Ini jadikan berapa? 3 ya. Ya. 2 2. Oke, ini Mas. Yang sisi kiri, 3 pangkat berapa jadinya? 3 X min 2 per 2. Iya. Ini jadi 3 pangkat 2x min 10. min 10 per 3 pangkat 2x plus 2. Oke, selanjutnya ini tetap aja kita buat 3x pangkat x ini ya. Kemudian ini ingat ini kan pembagian ya, jadinya 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2x min 10 Hmm, dikurangi 2x plus 2. kurang 2x plus 2. 3 pangkat x ini ya. Berarti 3 pangkat berapa? 3 pangkat Ini.
Habis berapa? 2x kurang 2x. Langsung aja. 0. Nah, min 10. 3 pangkat 6. Min Berapa? 12. Min berapa atau min 12? 12. Min 12. Min 12. Berarti tinggal sini berapa? Udah sama ya? Min 2/2 sama dengan min 12. Min 12. Kemudian diapain lagi? Duanya pindah ke samping. Jadi kalian itu bagi. Kali Kali berarti x min 2 sama dengan minus Min 24. 24. min 24. Terus x-nya berapa? 20 minus 22. Iya ya. Nggak usah ini lagi ya, udah paham lah kan. Ya. Gimana untuk soal nomor 2? Aman ya? Aman. Sangat aman ya. Kemudian soal nomor 3. Set mau tanya dat. Ya, monggo. Yang nomor berapa? Itu yang kan 3x min 2 dikali setengah. 3. Oh iya Pak. Yang mana? Yang atas. 3x min 2 terus kan kurung tutup setengah. Itu kalau pengurangan Yang ini Bil. Nomor 2 Bil, itu mana Bil? Nomor 2 Bil. ya nomor 2. Yang mana Bil? Yang ini. Yang ini. Yang bawahnya pangkat bawahnya akar. Bawah ini ya. Ya, itu. Yang nomor 2 akar terus bawahnya persis. Yang nomor 2 akar ini. Ini akar kan? Yang mana sih Bil? Yang bawahnya soal persis itu loh. Dat. Ini. Nah, Ini kan soal ya. Nah, itu bawahnya. Ini. Dat. Nah, Ini. Mau nanya apa Bil? Kalau akar kan pangkat setengah ya. Oh iya, kalau pengurangan itu kan x min 2 berarti nggak bisa langsung. Kalau x min 2 nggak bisa kan x-nya kan ini apa variabel ya. Iya, Dat. Oh. Kalau misalnya nggak, nah, emang kita cari x-nya ya. Nah, x-nya kita cari. Oh, Nabil ini mau bagi ini. Iya, tadi salah. Jadi nanti x-nya per 2 kurang 1 gitu ya. Nggak bisa, Dat. Ya. Bisa. Bisa aja. Nanti jadinya berapa ya di sini? Min 12 ya? Kan Bil? Kan Bil? Jadi kan Gimana? ini kan mau kayak gini kan? Kalau bentuknya kayak gini pun bisa aja. Jadi ini kan nanti hasilnya kan gini juga nanti. Ini kan jadikan 2 ya, 2/2 ya. Ini kan jadikan 2/2 gitu kan. Nah, kayak gini juga langsung. Kalau Nabil nanti misalkan ini mau x per 2 kurang 1 ya monggo silakan. Nggak apa-apa. Boleh. Tapi intinya kalau x dikurang 2 hasilnya itu belum bisa dapat. Ya. Belum bisa dapat karena x-nya itu variabel. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Udah, Dat. Sudah ya. Oke, untuk soal yang ketiga. Soal ketiga gampang ini. Coba kalian kerjain di sana. Kira-kira dapatnya berapa x-nya? Nomor 3. Nomor 3 itu kan 1/4. Sisi kanannya 2. Berarti yang ikut siapa? 1/4-nya atau 2-nya nanti? Kita ikutin. Bilangan pokoknya. 2 aja ya. 2, Dat. 2. Kalau 1/4 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat min 2. Iya benar, 2 pangkat min 2 ya. Iya. Kak dikerjain dulu nomor 3. Kira-kira dapatnya berapa sama kalian di sana? Coba dulu coba. Puasa nggak kalian hari ini? Puasa, Dat. Insya Allah. Luffy puasa ya, Bi ya?
Saya puasa, alhamdulillah. Ya mau PTM Itu tadi gimana, Dad? dalam Itu tadi yang ikut tuh yang 2 apa yang seperempat ya, Dad? yang mana nih? Yang nomor 3. Yang nomor 3 ngikutnya yang 2 nih. Seperempat itu rubah menjadi 2 pangkat min 2 kan? Yang sisi kanan itu ya 2 kan? Berarti ikut yang 2. Ingat tadi ikut yang Oh, bilangan iya. prima. Oke. Kita kayaknya mau PTM ya. PTM lupa kita ya. Cuma 2 jam ya. Paling tugas saja saya kasih kan untuk PTM ya. Kerjain di soal di sekolah. Erlangga udah dapat. Mas Erlangga udah dapat belum jawabannya? Nggak dengar dia. Ustaz, Iya, Will, kenapa Will? jawabannya eh, X sama dengan 11/9 apa kan? 11/9 negatif atau positif? Eh, positif. Positif. Benar, cuma belum tepat. Udah benar itu. Cuma tandanya aja. Erlangga negatif atau positif? Negatif. Negatif ya, itu ya. Coba Nabil di mananya itu kok positif itu. Jawabannya udah benar, cuma tandanya aja itu. Oh iya, dat minus. Minus kan? Iya, Minusnya siapa? 11-nya atau min 9-nya tadi? Seharusnya benar. -9. Iya, min 9. Yang lain udah dapat belum?
Oke ya, kita jawab ya. Yang tadi udah dapat ya, sama Erlangga sama Nabil ya. Jadi soal nomor 3 itu yang pertama ya kita ubah terlebih dahulu ya bentuk bilangan pokoknya ya. Kalau seperempat itu kan 2 pangkat X 2 ya. Terus X tambah 2. Kemudian ini ya. Ini berarti 2 pangkat 3X kurang 1. Pangkat berapa Mas? Pangkat min sepertiga. Sepertiga. 3. Ini langsung aja ya. 2 pangkat min 2X Min 4. min 4. Min 4. Oke, kalau ini 2 pangkat 3x min 1 per 3. Min 3. Ya, gitu ya. Sekarang udah dapat ya. Nah kalau bentuknya kayak gini kan, Bill, kalau mau bagi ini boleh juga, nanti sama aja nanti. Mending kayak gini ya, lebih gampang. Min 2X kurang 4 sama dengan 3X kurang 1 per 3. Berarti sisi kirinya jadi berapa Mas? Min? Min 6X. Min 12. 3X kurang 1 ya. Yang variabel X pindahkan ke sisi kiri, yang nggak punya variabel sisi kanan, berarti min 6X kurang 3x 3X min 1 tambah 12. 12. Ya, ini min 9X sama dengan 11. X sama dengan min 11. 11. Min 11 per 9. Dan buktinya. AB min 11. Oke, itu soal nomor 3 ya. Kita lanjut ke bentuk 3. Banyak ini ya, pusing kan kalau ujian nggak lihat. Ya, kalau harus hafal ya. Karena kalau kita nggak hafal ini mah susah. Karena dia punya syarat-syarat sendiri gitu, kayak gini ya. Bentuk ketiga itu punya syaratnya kan. Nih, kalau bentuk ketiga bedanya yang 1 sama 2 apanya Mas? Bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya kenapa ya? Kiri sama kanan beda ya? Iya. Kiri sama kanan beda. Nah, terus pangkatnya sama nggak? Pangkatnya sama. Pangkatnya sama. Maka syaratnya di situ untuk menyelesaikan persamaannya yang dicari apanya? Berarti pangkatnya aja ya, karena pangkatnya sama. Pangkatnya sama dengan 0, berarti bilangan pokoknya dihiraukan aja, nggak usah dipedulikan. Bilangan pokoknya nggak usah dipedulikan. Ingat kalau syarat-syarat sebenarnya persamaan eksponen ini ya. Pertama bilangan pokoknya itu nggak boleh sama dengan 0. Bilangan pokoknya itu nggak boleh sama dengan 1. Kira-kira kenapa bilangan pokok itu nggak boleh sama dengan 0? Nggak bisa diangkat. Karena kalau misalnya bilangan pokoknya 0, maka hasilnya akan 0. 0. Kalau 1, nanti hasilnya 1 ya. 1 di pangkat berapapun hasilnya 1. Tuh. Itu dia, nggak boleh nggak sama 1. Oke, kita jawab yang pertama. Berarti yang pertama kita langsung kita jawab. Yang mana kita ambil? 2x kuadrat min 3x min 14. Iya, yang kita ambil berarti pangkatnya ya. Iya. Berarti 2x kuadrat dikurang 3x kurang 14 sama dengan 0. 0. Berarti kita faktorisasi ya. Ya. Kalau faktorisasi kalau ada koefisien di atas gimana? Dikali 2. Udah diajarin belum caranya dulu SMP? Udah ya? A dikali C. A dikali C ya. Ini A, ini B, ini C. Berarti sini kita buat 2x ya. Sini juga 2x caranya. Karena dia 2, maka di sini 1 per 2. Oke. A kali C, berarti A kali C berapa Mas? 28 ya? Min 28 ya? Berarti kira-kira dikalikan dapat min 28 yang jika dijumlahkan hasilnya min 3. Coba Ustaz buat sini.
Kali berapa? 28. 7 kali 4. 7 Min sama 4. minus 4. Berarti 4-nya plus atau min? Hmm? 4 7 kali 4 ya, Dan? min Ya, 7 kali 14 4. 7 sama 4. Cuma tinggal kita cari aja positifnya, negatifnya. minus 7 minus 7 dikali plus kali plus 4. Oke, jadi ini jadi berapa, Mas? Dikalikan nih. Setengah kali 2x. X X. X. X Setengah plus kali 2. 4. 2. Ini tetap ya. 2x minus 2x 7 min dengan 7. 0. Oke, yang x pertama. X minus 2 sama Minus dengan 2. minus 2. Minus yang kedua. Sama dengan 7 per 2. 7 per 2. Iya, 7 per 2. Oke. Maka yang penyelesaiannya negatif 2 dan 7. Bisa ya? Berarti bilangan pokoknya nggak pengaruh ya? Nggak ada pengaruh. Nanti cek aja langsung. Oh, tapi ingat bilangan pokoknya itu bukan fungsi ya. Nanti ada lagi persamaan bentuk keberapa yang nanti bilangan pokoknya itu fungsi. Beda juga. Kalau ini, kalau bilangan pokoknya itu bukan fungsi, bilangan biasa. Tapi pangkatnya yang sama. Tapi pangkatnya itu fungsi. Maka hiraukan aja, nggak usah dicari lagi tuh 25, 27 itu udah nggak usah dipedulikan, tinggal cari pangkatnya aja sama dengan kan 0. Kan syaratnya itu. Iya. Contoh misalnya buat 2 pangkat 3x tambah 2 sama dengan 5, 3x tambah 2. Contoh misalnya ya. Nah, berarti ini gimana, Mas? 3x tambah 2 sama dengan 0. Iya, gitu ya. Berarti x-nya berapa? X-nya berarti min 2 per 3. 3. Oke. Selesai. Itu dia contoh. Nah, oke, jawab yang kedua. Bill, Ya. langsung. Yang kedua nih ya. X sama dengan Jawab. itu pangkat ya? Ya. X kuadrat kurang Min 4. 4 sama Kurang dengan. 4 min 0. Nah, Berarti gimana kalau kita faktorisasikannya tuh? X min 2 sama X plus 2. Ini ya, ini kan sama juga ini ya. 2 pangkat 2 ya. Iya. Iya, ini kan konsepnya kan gini ya. A pangkat 2 kurang B pangkat 2 ini sama dengan A kurang B, A tambah B. B ya. Berarti ini X kurang 2, X tambah X minus 2. berarti X pertama X sama dengan 2. ya. X sama dengan minus 2. Himpunan penyelesaian min 2 sama 2. Nah, itu dia. Cepat nih. Berarti udah mulai panas nih ya. Waktu pertemuan pertama tuh masih kurang ya. Udah lama libur gitu ya. Wah, ini udah cepat nih. Kemarin juara nggak Nabil main game? Enggak ada. Enggak ya. Tingkat pertama siapa yang kemarin ya? Hanif ya? Ya, ini. Nafis kan? Hah? Nafis. Hanif sekarang. Nafis. Nafis. Oh, Nafis. Tapi sama ya skornya ya. Ada waktu aja ya. Nafis itu 2 detik ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Itu bentuk ketiga. Selesai? Cukup. Cukup. Kita masuk ke contoh keempat.
Ini kan enak nih ya, cepat-cepat udah ya. Ini ada berapa bentuk Mas? Ada 7. Wow. Saya hafalnya. Ujian harus bawa catatan gitu ya. Untung online ya. Cuma online kan nanti kan peserta 2 dilarang open book ya. Open book juga ya kan. Mana ya Open harus web. hafal ini. Open web. Open book aja lah. Terserah kalian lah sana pun. Yang penting kalian ngerjain ya. Nggak stres. Ya pada Ustadz bilang jangan open book, kalau yang open book kan dosa nih ya, open book aja gitu. Tapi nggak bisa lihat Google itu nanti. Kecuali kalian pakai perangkat satu lagi. Kalian kerjain di laptop gitu ya. Kalian kerjain. Karena kalau buka itu sistemnya nanti langsung ini ketahuan dibuat sama Ustadz Eko kayak gitu. Mana nih ya contoh tempatnya? Oke, ini dia. Si Raffi tumben hari ini dia nggak ada suaranya. Mana si Raffi? Oke, bentuk 4 udah nampak belum? Sudah. Sudah ya. Di sini kita cuma hanya menggunakan satu cara aja, nggak usah pakai konsep logaritma ya, karena kita belum belajar tentang logaritma dan ini pun jarang digunakan. Ini buat capek aja untuk menggunakan itu. Kalau kalian bisa lihat contohnya tuh nanti di buku bisa. Kalau Ustadz mau terangkan ya monggo di buku buka nanti ya. Tapi gunakan sifat-sifat logaritma. Logaritma aja belum belajarin ya. Cukup pakai gunakan cara satu aja. Ya. Nah kalau lihat untuk bentuk yang keempat, bedanya sama bentuk ketiga apanya Mas? Bilangan pokok sama Bilangan pangkatnya. pokok sama pangkat. Iya, bilangan pokoknya bukan fungsi ya, tapi pangkatnya yang fungsi gitu ya. Caranya coba tinggal cari fx-nya sama dengan 0 dan gx-nya sama dengan 0. Kemudian cari irisan. Kalau cari irisan nanti berarti konsep irisan apa? Konsep irisan. Kalau irisan itu berarti yang sama ya, ada yang di satu juga ada yang di satunya lagi ya. Oke, ini contohnya. Berarti kita jawab. Berarti Ustaz buat yang mana dulu? Fx ya. Fx sama dengan 0 dulu ya yang ini ya. Berarti x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 0. Ayo, berapa letaknya x-nya? X min X plus 1 plus 1 X min 2 min 2. Dari sini x-nya min 1 Min 1. dan aja ya, sabar dan. 2. X-nya 2. Oke, x min 1 sama x 2. Kemudian kita cari yang gx. 3x X kuadrat sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat plus X tambah x min 14. sepertiga. Ayo berapa? 1/3. Ini 3x. 3x. Nah berapa Mas? Ini berarti 3 kali 14. 52 3 kali 14 berapa? Min berapa? 52 ya. Min 52. Min 52. Min 52. Oke, ya. 42 atau 52? 42. Ya 42 min 42. Coba dikalikan berapa? Min 42 dan nanti kalau dijumlahkan hasilnya plus 1. 7 sama 6. sama min 7 sama min 6. Berarti di 6-nya plus atau min? min Min. Min. plus 7 Nah, tinggal di ini kan. Berapa hasilnya? Nih. X min 2 Min 2. 2 3x plus 7. plus 7 X 7
Berarti X sama dengan 2. 2. X sama dengan Min Min 7/3. 7/3. 3. Lihat irisan. 2. Irisan ya. Ses. Ya. Irisan gini ya. Gimana kayak gini. Nah, kalian buat ya tulisan kalian sendiri yang bagus. Berarti X sama dengan 2. ya. Oke, selesai. Bentuk keempat. Ustaz, Ya. itu Ada maksudnya pertanyaan nih? Oh, Nabil. yang Nabil. langkah-langkah itu kan yang kedua pakai konsep logaritma itu maksudnya gimana? Kalau logaritma itu kita pakai sifat, Bill. Kalau pakai sifatnya itu kita masukkan dulu, kita ganti dulu dia ke dalam bentuk logaritma. Kalian ada buku halaman 28 aja buka. Nah, buku tuh Erlangga. Halaman 28 Erlangga. Panjang banget ya. Panjang banget. Panjang itu ya. Makanya jarang dipakai konsep logaritma dan nggak ada masuk nanti. Nggak akan masuk di SBMPTN itu nggak masuk itu. Yang masuknya kayak gini aja. Itu pun kita pun nggak tahu lagi hasilnya. Kalau harus pakai kalkulator hasilnya, Bill. Ya kan, Bill? Gimana? Nanti pakai kalkulator, Bill. Logaritmanya. Ini kalau kita pakai nanti hasilnya 2. Tapi harus pakai kalkulator. Kalkulator logaritma. Nih, coba misalkan kita ambil soalnya di buku ya, halaman 28 ya. Itu kan 2 pangkat 2x kurang 1 kan? Ya. 3 pangkat x tambah 2. Oke. Di sini dikatakan bahwasanya kalau bentuknya seperti ini kan kita buat logaritma kan semuanya kan. Pertama kita buat logaritma 2 pangkat 2x kurang 1 sama dengan logaritma 3x tambah 2. Nah, kemudian ingat konsep sifat mana ya? Di sini nggak ada sifat logaritmanya. Nih, sifat dasar logaritma halaman 27. Logaritma itu kalau pangkat nih, kalau pindahin ke samping jadi basis ya, namanya basis. Kalau jadi basis berarti dikalikan ya. Pangkatnya pindah ke sisi kiri depan itu dikali dengan log. Nah, ini nanti jadinya 2x kurang 1 ini sifat yang ini, yang 5. Sifat kelima, dasar logaritma, halaman 27. Nah, itu bentuknya. Ya, pindahin, kemudian kita buat log. Ya, kita buat log 2 tinggal. Ini juga x tambah 2 log 3. Kemudian kalau dia logaritma, ini kalau kita kalikan 2x kali log 2 berarti 2x log 2. Ini kan perkalian ya, ini kali ya. Nah, log 2, pusing kalian nanti. kurang log 2 ya. 1 ya. 1 dikali log 2, 1 nggak dibuat sini ya. Ini juga x log 3 berarti ya. X log 3 plus 2 log 3 gitu ya. Kemudian nah, kita pakaikan lagi nih. 2 ini kita pindahkan samping biar dia x log 2. 2 kalau pindah ke sisi kanan jadi apa? Jadi pangkat ya, kurang log 2 ya, di buku tuh ya. Nah, x log 3 kita buat aja. Tambah nih 2 pindah ke samping juga. Log 3 pangkat 2. Iya, jadi pangkat itu. Kemudian udah tinggal kita pangkat. Ini hasilkan ya 2 log 4 kurang log 2.
Ya, ini tetap X log 3 ditambah log 9. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini semua, sehingga nantinya kita pindahin yang X log sama X log sebelah kiri gitu ya. Dan di sini X log 4. Pindah ke kiri ini jadi apa? Kurang atau tambah? Kurang. Kurang X. X log 3 Nah, ini pula log 9 tambah plus log log 2. 2. Oke. Nah, selanjutnya ya udah X-nya sendiri ya. X Log 4 kurang log 3. 3. Nih, sifat log 9 tambah log 2. Kalau ditambah jadinya dia apa? Dikali. Itu sifat ketiga. Ya, sifat ketiganya. Berarti log 11. 9 kali 2. Udah, berarti ini kalau dia pengurangan, lognya Bagi. bagi sifat keempat. Berarti di sini X log 4 4 per 3. Ya, kalau ini Log Log 18. 18 dikalikan. Nah, ini sifat berarti kan cari X ya, yang dimintakan X tadi penampilan sekaliannya. X berarti log 18 dibagi log 4 per 3. 4 per 3 tuh. Ya. 4 per 3. Nah, 4 per 3 ini sifatnya berapa? Yang pindah lagi ke atas. Ini kan si siapa nih kalau sifat ke-7? Ini B ya. Ini kan sama kayak C log B ya. C log A. Nanti jadinya A log B ya. Ini sifat ke-7. Jadi X sama dengan 4 ya log 18. aja pusing kalian. Nanti tuh kita pusing nanti pas waktu belajar buat ritma aja. Ya. Jangan sekarang. Tapi logaritma nggak kayak gini lah ya kan. Logaritma Udah. ya. Udah jam 10.51. Oh iya, ya udahlah ya. Ini tadi sampai bentuk berapa, Bil? Bentuk 4 ya? Bentuk 4. Terus bentuk selanjutnya gimana? Terus selanjutnya Buku ada. kita kirim video aja lah. Yang penting tugas ya. Itu udah usah kirim ya tugas, dikerjakan, dikumpulkan. Nanti ya jam 1 lah ya. Yang paling lama jam 1 ya. Kalau ada yang belum selesai, kumpulkan aja. Jangan nunggu-nunggu selesai atau gimana. Kalau nanti jaringannya susah, WA Ustaz. Oke, kita akhiri. Ada mau tanya lagi, Bil? Nah ya, baik. Kita tutup ya untuk Google Meet hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Tunggu Ustaz, ini masuknya ke Erlangga lagi.